Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai instrumen zakat sebagai sumber pengeluaran keuangan negara. Yang pertama, konsep dasar keuangan publik Islam. Menurut Moncerkaf, bahwa persoalan keuangan publik yang mencakup pendapatan publik dan pembelanjaan publik memiliki dua kriteria, yaitu yang pertama, untuk melayani dengan baik kepentingan seluruh anggota komunitas muslim, dan yang kedua, untuk mengatur kepentingan tersebut berdasarkan sumber-sumber kewahyuan, yaitu Al-Quran dan hadis. Prinsip-prinsip kebijakan ekonomi Islam. Yang pertama, kekuasaan tertinggi adalah milik Allah, dan Allah adalah pemilik yang absolut atas semua yang ada. Yang kedua, manusia merupakan pemimpin atau khalifah Allah di bumi, tetapi bukan pemilik yang sebenarnya. Yang ketiga, semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah karena seizin Allah. Yang keempat, kekayaan tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun. Yang kelima, kekayaan harus diputar. Yang keenam, eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya harus dihilangkan. Yang terakhir, menghilangkan jurang pembeda antar individu dalam perekonomian dengan cara membagikan warisan. Pengertian zakat. Menurut terminologi syariah, zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu. Kewajiban tersebut terkena kepada setiap muslim, balik, belum berakal atau gila, ketika mereka memiliki sejumlah harta yang sudah memenuhi batas nisabnya. Waktu untuk mengeluarkan zakat adalah ketika sudah berlalu 1 tahun atau haul. Untuk zakat emas, perak, perdagangan, dan lain-lain, ketika panen untuk hasil tanaman, ketika memperolehnya untuk rizkat, dan ketika bulan Ramadan sampai sebelum sholat Id untuk zakat fitrah. Peran ganda zakat dalam meningkatkan distribusi pendapatan. Zakat berfungsi untuk mengurangi tingkat pendapatan yang siap dikonsumsi oleh segmen orang kaya atau muzaki. Oleh karena itu, zakat diharapkan akan mampu mengerem tingkat konsumsinya orang kaya sehingga kurva permintaan segmen kaya tidak meningkat terlalu tajam. Zakat juga berfungsi sebagai media transfer pendapatan sehingga mampu meningkatkan daya beli orang miskin. Dalam hal ini, diharapkan dengan menerima zakat, maka segmen miskin akan meningkatkan daya belinya sehingga mampu berinteraksi dengan segmen kaya. Selanjutnya, zakat dan ekonomi makro. Berdasarkan kemampuan membayar zakat, masyarakat muslim dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, golongan masyarakat muzaki, yaitu golongan masyarakat pembayar zakat. Yang kedua, golongan masyarakat non-mustahik atau muzaki, yaitu golongan yang bukan penerima ataupun pembayar zakat. Dan yang ketiga, golongan masyarakat mustahik, yaitu golongan masyarakat penerima zakat. Jadi, zakat memungkinkan perekonomian terus berjalan pada tingkat yang minimum akibat penjamin konsumsi kebutuhan dasar oleh negara melalui Baitul Mal yang menggunakan akumulasi dana zakat. Menurut Dr. Matt Will mengungkapkan bahwa zakat berpengaruh cukup positif pada perekonomian karena instrumen zakat akan mendorong konsumsi dan investasi serta akan menekan penimbunan uang atau harta. Mekanisme mengurangi pengangguran melalui sistem zakat. Yang pertama, implementasi zakat itu sendiri membutuhkan tenaga kerja. Yang kedua, perubahan golongan mustahik yang awalnya tidak memiliki akses pada ekonomi menjadi golongan yang lebih baik secara ekonomi, yang tentu saja meningkatkan angka partisipasi tenaga kerja. Dan yang ketiga, munculnya usaha atau industri pendukung yang akan menambah lapangan kerja. Menurut Moncerkaf menyatakan bahwa zakat adalah sebuah langkah kemandirian sosial yang diambil dengan dukungan penuh agama
untuk membantu orang-orang miskin yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri. Selain itu, zakat juga harus memberikan pengaruh yang bermanfaat bagi negara. Misalnya sebagai sumber investasi, zakat dari semua kekayaan akan mendorong pembayar zakat untuk mencari pendapatan dari harta mereka agar dapat membayar zakat tanpa mengurangi harta tersebut. Peran zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal. Dalam Islam, kebijakan fiskal dan anggaran ini bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Di samping menyangkut distribusi pendapatan yang lebih merata, peran zakat dalam kebijakan fiskal Islami dapat pula ditinjau dari pengaruhnya terhadap alokasi sumber daya, ekonomi, dan stabilitasi kegiatan ekonomi. Penghimpunan potensi zakat dan pendistribusian yang bersifat produktif dan akan menggairahkan kembali perekonomian negara. Contohnya Indonesia. Optimalisasi peran zakat akan bisa menggerakkan sektor real, terutama usaha kecil, menengah, dan pertanian. Pengembangan sektor inilah yang diharapkan mampu menguatkan daya tahan fundamental ekonomi Indonesia dari hantaman krisis, sehingga ketergantungan Indonesia terhadap IMF bisa diminimalisir. Landasan hukum kebijakan fiskal terdapat dalam Quran Surah Al-Anfal, yang artinya, ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami atau Muhammad di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sumber pengeluaran negara dalam Islam. Pengeluaran negara dalam Islam pada masa Rasul yaitu pengeluaran primer. Yang pertama, biaya pertahanan seperti persenjataan dan persediaan. Yang kedua, penyaluran zakat dan usur kepada yang berhak menerimanya. Yang ketiga, pembayaran gaji untuk wali, kodi, guru, imam, dan pejabat negara. Yang keempat, pembayaran upah para sukarelawan. Yang kelima, pembayaran utang negara. Dan yang terakhir, bantuan untuk musafir atau daerah padat. Selanjutnya, pengeluaran sekunder. Yang pertama, bantuan untuk orang yang belajar di Madinah. Yang kedua, jamuan untuk delegasi keagamaan. Yang ketiga, hadiah untuk pemerintah negara lain. Yang keempat, pembebasan kaum muslimin yang menjadi budak. Yang kelima, pembayaran denda atas mereka yang terbunuh secara tidak sengaja oleh pasukan kaum muslimin. Yang keenam, pembayaran utang orang yang meninggal dalam keadaan miskin. Yang ketujuh, pembayaran tunjangan untuk orang miskin, tunjangan untuk sanak saudara Rasulullah. Yang kedelapan, pengeluaran rumah tangga Rasulullah. Dan yang terakhir, persediaan darurat. Sumber pengeluaran negara dalam Islam. Belanja negara dapat dikategorikan menjadi 4. Yang pertama, pemberdayaan fakir, miskin, dan mualaf. Dana ini pada umumnya diambil dari zakat dan sur. Kedua, biaya rutin pemerintahan. Dana ini pada umumnya diambilkan di kharaj, fai, jiyat, dan usyur. Yang ketiga, biaya pembangunan dan kesejahteraan sosial. Dana ini pada umumnya diambilkan dari dana lainnya, humus dan sedekah. Yang keempat, biaya lainnya seperti biaya emergensi, pengurusan anak terlantar, dan sebagainya. Dana ini pada umumnya diambilkan dari wakaf, utang publik, dan sebagainya. Sumber pengeluaran negara dalam Islam. Kaidah-kaidah syariah yang berhubungan dengan belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin adalah mengacu pada kaidah-kaidah yang telah disebutkan di atas, seperti rinci pembelanjaan negara harus didasarkan pada yang pertama, kebijakan belanja rutin harus didasarkan pada kemaslahatan umum dan tidak boleh hanya didasarkan pada kemaslahatan individu atau kelompok semata. Dan yang kedua, kaidah atau prinsip efisiensi dalam belanja rutin yaitu mendapatkan sebanyak mungkin manfaat dengan biaya yang semurah-murahnya
Kaidah ini akan membawa pemerintah jauh dari sifat mubazir dan kikir, di samping alokasinya pada sektor-sektor yang tidak bertentangan dengan syariah. Yang ketiga, tidak berpihak pada kelompok kaya dalam pembelanjaan, walaupun dibolehkan berpihak pada kelompok miskin. Yang keempat, prinsip komitmen dengan aturan syariah, maka alokasi belanja negara hanya boleh pada hal-hal yang mubah dan menjauhi yang haram. Dan yang kelima, prinsip komitmen dengan skala prioritas syariah, dimulai dai yang wajib, sunnah, mubah atau diharuskah, hajiyah dan kamaliyah. Poin terakhir, zakat sebagai instrumen utama keuangan negara. Pemerintah mendorong masyarakat membayar zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional atau LAZ tertentu yang telah didirikan di seluruh provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Artinya dengan melakukan pemusatan dalam penghimpunan zakat, maka dana yang didapatkan akan mudah untuk disalurkan, sehingga potensi zakat yang besar di Indonesia tersebut dapat dikelola dengan baik dan paling penting tepat sasaran. Islam mengajarkan untuk menumbuhkan peran setiap individu dalam meningkatkan kualitas hidupnya dan menumbuhkan proses kebersamaan sosial atau kepedulian melalui zakat, infak, sedekah, dan instrumen lain. Islam meletakkan peran sentral negara dalam menciptakan distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat secara adil dan merata, dan menjaga stabilitas dan keberlangsungan perkembangan ekonomi dalam proses kemajuan dan pemerataan, serta sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam mencari solusi ke taraf hidup yang lebih baik. Sekian penjelasan dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.